Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 kelas A01 yang beranggotakan Amelia Arta Rahayu, Destia Bekti Fitriani, dan Nurul Arti Ariska Rahma. Sini kami akan mempresentasikan hasil identifikasi dan layanan pendidikan anak dengan kelainan majemuk dengan mata kuliah pendidikan anak dengan kelainan majemuk dan dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti. Baik, langsung saja yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu anak dengan kelainan majemuk. Anak dengan kelainan majemuk adalah anak yang memiliki hambatan lebih dari satu. Anak dengan hambatan majemuk yaitu anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi hambatan antara hambatan fisik, sensoris, sosial, emosi, intelektual, dan lainnya. Sebagai contoh, anak dengan kelainan majemuk yaitu anak dengan hambatan penglihatan dan sekaligus memiliki hambatan pendengaran. Biasanya anak ini disebut juga dengan anak yang mengalami buta tuli. Selanjutnya yaitu profil anak. Nama anak yang kami identifikasi yaitu Muhammad Fahru Rozi. Fahru Rozi lahir di Banjarmasin tanggal 6 Februari tahun 2012. Jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Status anak kandung. Fahru Rozi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Fahru Rozi bersekolah di SLB Pelambuan Banjarmasin, kelas 2 SD, beralamat di Jalan Antasan Kecil Timur, Gang Abadi. Selanjutnya yaitu karakteristik anak. Yang pertama, aspek kognitif. Pada aspek ini, anak belum mampu membaca dan menulis. Anak hanya mampu berhitung 1-3. Anak juga mengalami kesulitan dalam mengingat materi. Yang kedua yaitu aspek fisik. Anak memiliki fisik yang sesuai dengan fisik anak Down syndrome. Anak cukup aktif dalam setiap kegiatannya. Yang ketiga yaitu aspek komunikasi. Anak masih banyak kesulitan pada aspek ini. Anak belum mampu berbicara dengan lancar. Dia hanya bisa mengucapkan kata-kata yang sederhana. Lalu yang selanjutnya aspek sosial emosi. Pada aspek ini, anak sulit untuk berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Kemudian, anak juga mudah marah jika keinginannya tidak terpenuhi. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis hasil identifikasi. Berdasarkan data yang kami peroleh dari instrumen identifikasi serta pedoman wawancara guru dan orang tua, maka hasil temuan kami terhadap anak yaitu Muhammad Fahru Rozi merupakan anak dengan kelainan majemuk, yaitu Down syndrome dan autis. Selanjutnya yang kedua ada gambaran layanan intervensi anak dengan kelainan majemuk di masa pandemi COVID-19. Yang pertama saya akan membacakan dulu profil sekolah. Nama sekolahnya yaitu SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin, NSS 101156002100, NIS 282240, NPSN 30304496, status sekolah yaitu negeri, akreditasi B, bentuk sekolah yaitu SLB atau sekolah luar biasa, yang beralamat di Jalan Barito Hulu nomor 33 RT 51 RW 3 Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Selanjutnya memasuki layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dibuat secara sistematis serta berlangsung secara terarah dan terorganisir.
dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring di masa pandemi COVID-19 ini dan dibantu oleh orang tua anak. Sedangkan untuk pelaksanaan evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan grup kelas, yaitu di grup WhatsApp. Lalu yang selanjutnya ada layanan pengembangan diri. Yang pertama yaitu program kekhususan. Program kekhususan yang ada di SDLB Pelambuan yaitu program bina diri yang dilakukan bersama-sama dengan anak dan dibantu oleh orang tua. Yang kedua yaitu ada keterampilan atau vokasional. Keterampilan atau vokasional belum ada karena anak masih duduk di kelas 2 SD. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kebutuhan yang diperlukan adalah seperti handphone, paket data, serta jaringan sinyal yang memadai. Lalu yang selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19. Kendala yang dihadapi adalah seperti tidak memiliki HP Android, paket data, dan jaringan sinyal yang tidak stabil. Selanjutnya mengenai layanan intervensi orang tua. 1. Bentuk pendampingan orang tua saat pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, yaitu di mana orang tua mengarahkan dan mengajari anak, serta menjaga komunikasi dengan guru agar anak tidak tertinggal materi. Yang kedua, kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kendala orang tua dalam memberikan pendampingan adalah mood anak yang tidak stabil. Anak juga terlalu fokus dengan kegiatannya sehingga kurang minat untuk belajar. Kemudian yang ketiga, ada dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua pada masa pandemi COVID-19. Orang tua mendampingi, mengarahkan, dan mengajari anak agar mampu mengikuti pembelajaran dan menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung pembelajaran anak. Yang keempat, ada layanan terapi yang diikuti siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19, di mana anak tidak ada mengikuti terapi pada masa pandemi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.